Jamur Rhizopus oligosporus yang telah dikultur pada media PDB atau potato dextrose broth dituangkan ke dalam tabung sentrifugasi. Tabung yang telah terisi kultur jamur kemudian ditempatkan ke dalam rotor mesin sentrifuge dengan distribusi yang seimbang untuk menjaga kestabilan saat mesin beroperasi. Sentrifugasi dilakukan pada kecepatan 3560 Sg selama 20 menit. Ini menghasilkan dua lapisan, yaitu lapisan padat di bagian bawah berupa biomasa jamur atau miselium dan lapisan cair di bagian atas yang disebut supernatan. Supernatan inilah yang mengandung enzim kasar atau crude enzim yang akan digunakan dalam tahapan pemurnian berikutnya. Nah, setelah diperoleh supernatan hasil sentrifugasi yang mengandung enzim kasar, tahap selanjutnya dalam proses purifikasi enzim adalah presipitasi awal atau fraksionisasi menggunakan amonium sulfat. Nah, amonium sulfat tadi ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan supernatan sambil diaduk terus-menerus atau dihomogenisasi. Nah, penambahan ini dilakukan secara bertahap untuk mencapai tingkat kejenuhan tertentu. Biasanya itu sekitar 40-80% tergantung karakteristik enzim yang dipurifikasi. Nah, amonium sulfat bekerja dengan menarik molekul air dari protein sehingga menurunkan kelarutannya dan menyebabkan protein termasuk enzim itu mengendap.
Nah, campuran kemudian didiamkan dalam kondisi dingin untuk memaksimalkan pengendatan. Nah, setelah inkubasi selesai, selanjutnya larutan ini kemudian dimasukkan ke dalam kantong dialisis, yaitu sebuah tabung atau kantong yang terbuat dari membran semi-permeable. Nah, kantong dialisis ini diikat rapat-rapat yang kemudian dimasukkan, direndam dalam bejana berisi buffer dialisis dengan volume 100 kali lipat dari volume sampel. Nah, proses ini dilakukan di suhu rendah 4 derajat Celcius untuk menjaga stabilitas enzim. Dan larutan buffer diganti beberapa kali setiap beberapa jam untuk memastikan difusi senyawa kecil berlangsung maksimal. Setelah 12-24 jam dialisis, larutan dalam kantung diambil dan selanjutnya dapat digunakan untuk tahapan pemurnian lanjutan, yaitu kromatografi. Hasil akhir dari dialisis adalah larutan enzim yang lebih murni, bebas dari garam, dan siap untuk tahapan pemisahan berikutnya. Setelah proses dialisis selesai, larutan enzim yang telah bersih dari garam dimasukkan ke dalam sistem kromatografi pertukaran ion. Kolom kromatografi diisi dengan resin yang bermuatan tertentu tergantung pada sifat enzim yang ingin dimurnikan. Larutan enzim dialirkan perlahan ke dalam kolom sehingga protein bermuatan sesuai akan berikatan dengan resin, sementara komponen lain yang tidak bermuatan sesuai akan langsung keluar bersama dengan buffer. Setelah melewati tahap kromatografi pertukaran ion, enzim yang telah mengalami pemurnian awal kemudian diproses lebih lanjut menggunakan metode gel filtrasi kromatografi. Larutan enzim dimasukkan ke dalam kolom yang telah diisi dengan matriks gel berpori Sepadex. Saat larutan mengalir melalui kolom, molekul-molekul besar termasuk enzim target tidak dapat masuk ke dalam pori-pori gel dan akan lebih cepat keluar dari kolom. Sebaliknya, molekul-molekul kecil akan masuk ke dalam pori-pori dan tertahan lebih lama sehingga elusinya menjadi lebih lambat. Selama proses elusi, buffer dijalankan secara konstan melalui kolom dan fraksi-fraksi cairan yang keluar dari kolom dikumpulkan secara bertahap. Fraksi-fraksi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan fraksi mana yang mengandung enzim dengan tingkat kemurnian yang paling tinggi. Langkah terakhir dalam proses purifikasi enzim adalah analisis menggunakan SDS batch atau sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel elektroforesis. Sampel enzim dicampurkan dengan buffer SDS dan dipanaskan menggunakan water bath untuk mendenaturasi protein. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam sumur pada gel polyacrylamida dan dialiri arus listrik. Protein-protein akan bermigrasi melalui gel menuju kutub positif. Molekul kecil bergerak lebih cepat sedangkan molekul besar akan tertahan. Setelah proses elektroforesis selesai, gel diwarnai menggunakan pewarna Comasi Brilliant Blue untuk menampakkan pita-pita protein. Apabila purifikasi berhasil, maka pita enzim akan terlihat tunggal, tajam, dan berada pada posisi berat molekul yang sesuai.